Nah, yang jadi pertanyaan kan sebenarnya adalah ini 4 tim selanjutnya siapa? Tim pertama udah kelihatan, 4 tim kedua udah kelihatan, 4 tim selanjutnya ini siapa? Ada yang tahu gak sih? Alright, hey guys, welcome balik lagi bersama gue Ajis Fan di Sokin Soyap. Sablay, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja, sehat selalu, dan dilindungi sama Yang Maha Kuasa. Oke. Harap semoga yang lagi nonton ini bisa lagi dalam keadaan yang sehat-sehat aja dan aman-aman aja. Dimana kita tahu ini situasi semakin sulit. Terus juga gue dengar PPKM katanya diperpanjang lagi, kan? Dan ya kita nggak bisa ngapa-ngapain juga, namanya kita. Jadi yang mau gue sampaikan di sini adalah sebelum kita masuk ke dalam kontennya, apapun yang lagi terjadi, apapun yang lagi diterapin sama pemerintah, kita sudah sepantasnya ikutin aja sebagai warga yang baik gitu ya. Walaupun ya berat, intinya pesan gue itu aja. Kalau lu warga yang baik ya lu ikutin peraturan dari pemerintah. Konten kali ini gue pengen ngebahas tentang prediksi gue, tim mana yang bakalan ikutan FFML Divisi 2 dari season 4 mendatang gitu kan. Dimana sebelumnya di postingan sebelumnya nih udah ada yang namanya clue dari FF Esports ID atau dari official Garena gitu kan. But dari yang paling penting sebelum kita bahas lanjut nih ke dalam kontennya, gue pengen kalian untuk pencet tombol like, tombol share, tombol subscribe-nya, nyalain notifikasinya jangan lupa. Oke? Jangan lupa ya nyalain notifikasinya biar kalian selalu dapet notif tentang konten-konten yang gue upload setiap waktunya. Alright, nah gue tuh di konten kali ini sebenarnya pengen lebih ke arah membahas prediksi tim yang akan bermain di FFML Season 4 Divisi 2. Ingat, prediksi Blay, oke? Jadi kalau kita ngomongin prediksi, ini ngomongin probabilitas, ngomongin kemungkinan. Dimana kalau kita ngomongin kemungkinan, itu kan kemarin ada sebuah postingan nih, gue ngeliatin postingannya. Nah, ada sebuah postingan dari FF Esports ID yang mana kalau kita ngomongin FF Esports ID, kemarin ada postingan ini nih, ya. Dia ngepost tentang FFML Divisi 2, tim baru selanjutnya di FFML Divisi 2, gitu ya. Ada Evos Immortal, oke? Kita tahu Evos Immortal dengan rosternya kemarin juga habis di-announce. Terus kalau kita ngomongin tim selanjutnya adalah Aura Ignis, ini juga timnya juga kita udah tahu sebenarnya walaupun belum ada announce official dari Auranya. Tapi kalau kita ngomongin Piu dan kawan-kawan yang sudah sempat kita bahas juga di konten gua sebelumnya ngobrol sama Bang Payat, itu ada clue-nya ya kan. Dan ini NSC Esports juga kemarin sempat rame dibilang kenapa ini Bang kok ikut NSC gitu kan, apakah NSC comeback. Nah ini juga sempat kemarin udah jadi pembahasan juga. Dan kalau gua nggak salah ingat kemarin ada konten ngobrolnya itu dari manajemennya langsung, dari manajer yaitu Bang Wan bersama kontennya Tabul tuh ya kan, klarifikasi bareng Tabul, bisa kalian tonton. Dan next nih di sini ada CSGO Boba. Nah ini yang menarik, CSGO Boba ini yang jadi seru karena setahu gue SES sendiri baru aja akuisisi itu SES Stayship. Nah, CSGO Boba ini yang mana Bang? Gue jujur belum tahu. Kalau seandainya SES Stayship adalah CSGO Boba, ini bisa jadi SES Stayship bakal main ke FFML Divisi 2. Yang mana harusnya menurut gue pribadi, ini SES Divisi 2 harusnya supposed to be, ya kan, should be, ini diisi sama SES Alpha Inc. Sorry Pak, ini SES Stayship harusnya berdasarkan potensi dari si Pit dan kawan-kawan Stayship gitu ya. Cuman kalau ini Go Boba, gue belum tahu nih jujur rosternya siapa aja. Mungkin kalian bisa tahu ya kan, mungkin kalian udah tahu, boleh komen juga di komentar. Yuk kita sharing secara sehat ya kan. Oke, ini 4 tim pertama, right? Jelas ya. Jelas, ini 4 tim pertama yang sudah pasti harusnya, karena di sini udah ada official statement dari Free Fire Esports ya kan, ID gitu, dimana tim baru selanjutnya di FFML Divisi 2. Nah, nextnya di Free Fire Esports ID juga jelasin ini dari 4 tim selanjutnya yang bakalan datang ngewakilin masing-masing esportsnya gitu, yang akan hadir di FFML Divisi 2 nih ya kan. Ada 69 esports ya kan, ada
Tang City Esports, ya kan? Ada Monochrome Esports dan ada Madura Prime Esports gitu. Oke, kita breakdown dulu nih sebelum kita bahas prediksi gua untuk yang 4 tim sisanya. Oke, kita breakdown dulu dari tim yang udah announce, official statement announce, yaitu datang dari EVOS Esports. Seperti yang gue bahas tadi, EVOS Immortal ini udah di announce. Ini adalah sedikit klip cuplikannya, nggak perlu gue play. Pasti lu pada yang nonton channel gue pasti udah tahu gitu ya, kalau kemarin abis ada announce dari EVOS Esports gitu. Rasha, Jujun, Eltras, Reborn, sama satu lagi itu Zack gitu ya. Di ini adalah roster untuk EVOS Immortal. Oke, kita gas lanjut ke selanjutnya. Nah, ini yang gue maksud, Stay Sip nih ya, Stay Sip yang baru aja di welcome. Dan dari official statementnya Saudari Sports itu Free Fire Divisi 2, ya kan? Free Fire Divisi 2 nih, ya kan? We are ready for Free Fire Master League Divisi 2. Berarti, ya kan? Berarti ini CSGO Boba bisa aja adalah Stay Sip. Oke? Karena tadi gue sempat mempertanyakan kan, tapi kalau udah lihat postingan yang ini kita udah nggak mungkin heran-heran lagi, mana lagi nih rosternya gitu. Nggak mungkin dong lu habis bungkus Stay Sip lu bungkus Gue Boba itu siapa kan, karena nggak ada desas-desusnya juga gitu kan. Oke, ini baru ada 2 nih. Kita cek lagi siapa lagi yang udah ada official announcement-nya. Oke, next. Nah, ini dari 69 Esports sendiri kita juga tahu ini merupakan sebuah tim esports yang mana lebih dulu eksis di scene sebelah atau scene PUBG Mobile, ya kan. Mereka 69 Esports ini mulai melebarkan sayap mereka ke divisi lain, yaitu termasuk game Free Fire juga gitu. Dimana gua ngelihat di sini udah ada Welcome, Shinchan, Ron, Clavel, dan 2-nya lagi nih masih dirahasiain gitu. Jadi ini menarik banget dan bisa aja ini jadi kartu asnya teman-teman dari 69 Esports, karena belum ada announce resmi 2-nya lagi ini siapa. Kiranya ada yang tahu, teman-teman yang nonton tahu bisa langsung komen aja di bawah, karena jujur gua nggak terlalu melakukan banyak research untuk teman-teman dari divisi 2 yang akan bermain gitu. Oke, untuk 69 Esports udah ada official announcement-nya, udah ada official statement-nya. Oke, aman. Nah, selanjutnya ini ada dari Tang City Esports. Dimana kita tahu kalau ngomongin Tang City ini, menariknya adalah sebuah mall di daerah Tangerang, yaitu Tangerang City, disingkat jadi Tang City. Nah, kalau yang gue dengar dari komunitas ini, dari pihak Tang City ini sangat support sama yang namanya turnamen e-sport, sama yang namanya ajang e-sport. Dan nggak jarang juga dari pihak Mall Tang City itu yang gue tahu itu ngadain yang namanya turnamen komunitas di Tangerang setiap bulan kalau nggak salah. Correct me if I'm wrong, mungkin yang lebih tahu di kolom komentar silakan bertugas untuk menjelaskan. Dan dari Tang City sendiri udah yang namanya nyari roster dari zaman lama gitu, dari lama pokoknya ya, dari sebelum season 2 itu kalau gue nggak salah teman-teman Tang City Esports ini udah ada di kancah turnamen komunitas. Cuman emang gonta-ganti roster terus. Dan di sini yang menariknya adalah gue ngelihat wajah yang gak asing, dimana mungkin asing untuk kalian tapi ini gak asing untuk gue, karena kalau ngomongin satu rosternya ini yang gue tunjuk, ini bule itu merupakan masih bagian dari member guild gue juga gitu, dari BDRX gitu, yang emang guild gue guild kecil gak gede, tapi gue jujur sangat-sangat bangga lah bisa dibilang ngelihat salah satu anak guild gue main FF, try hard dari zaman lama gitu kan, udah lama mainnya, nggak ngeluh, dia ikutan turnamen-turnamen komunitas terus sampai akhirnya dia bisa berhasil nunjukin dirinya eksis dan direkrut sama Tang City Esports. Oke. Ini official statement dari Tang City Esports langsung ya. Jadi clearly clear ini untuk roster mereka di FFML Divisi 2. Right? Next. Nah, next ada dari Monochrome RKS nih, atau Monochrome Esports yang tadi udah kita lihat juga udah di-announce dari Free Fire Esports tadi. Dari Monochrome Esports sendiri juga ini dia langsung yang namanya ada announce dari Monochrome RKS gitu, dimana rosternya nih Elenos, Ajix, Hype, Dante, sama Notdis. Ini sebenarnya player yang gak asing juga di kancah komunitas, ya kan. Apalagi kalau ngomongin tim-tim yang tadi juga sempat kita bahas, itu sebenarnya mostly teman-teman yang gak asing di turnamen kancah komunitas. Tapi itulah berkat kerja keras mereka terlirik, terlihat, karena memang mereka punya skill yang bisa dibilang
potensial gitu ya. Jadi let's go Monochrome, tunjukkan eksistensinya ya kan di divisi 2 nanti gitu, oke. Dan last but not least nih, ada teman-teman dari Madura Prime Esports, yang mana kalau gue nggak salah inget Madura Prime ini berawal dari komunitas juga, kembali komunitas. Cuman emang mereka ini yang menariknya adalah nge-announce baru 3 playernya aja nih. Jadi 2 playernya lagi ini gue masih tanya-tanya juga, tapi harusnya dari turnamen komunitas kan mereka sering ikutan. Karena gini, yang gue tahu turnamen komunitas itu terbuka untuk siapapun, termasuk tim-tim divisi 2. Jadi untuk teman-teman divisi 2, jadi setahu gue untuk exclusivity divisi 2 sendiri, kalau gue nggak salah ya, itu masih diperbolehkan yang namanya ikut turnamen komunitas. Beda cerita sama abang-abang yang udah di divisi 1, itu emang ada yang namanya exclusivity untuk tidak ikut turnamen manapun selain turnamen yang namanya official Free Fire Master League Season 1 dari FF Esports ID atau dari official Garena gitu ya. Nah inilah dari Madura Prime. Pokoknya ini menjadi seru banget karena kalau ngomongin roster, ternyata dari info yang tadi nih yang di sini ya kan, kita belum lihat nih official announce dari Aura sama dari NSC. Walaupun kita sebenarnya udah tahu nih, ya kan? Tinggal tunggu announce-nya aja, ya gak sih? Dan nah, yang jadi pertanyaan kan sebenarnya adalah ini 4 tim selanjutnya siapa? Ya kan, setelah ini 4 tim pertama udah kelihatan, 4 tim kedua udah kelihatan, 4 tim selanjutnya ini siapa? Ada yang tahu gak sih? Mau tahu? Penasaran? Atau mungkin sebagian dari kalian udah tahu? Oke, biar lengkap, biar afdol, ini gue kasih sedikit prediksi dari gue ya. Kalau kita flashback ke arah final standing dari divisi qualifier nih, kan udah kelihatan tuh Rimo, Arjuna, Kings Esports, terus The Prime sama NXT Liga Game ini officially lolos dapat golden ticket ke divisi 1, ya kan? Jelas dong, udah clear dong semuanya. Nah, kita harus lihat tim-tim yang bawahnya nih yang gak lolos tapi masih aktif, ya kan? Kita sebenarnya kalau sebagai pengamat turnamen e-sport khususnya Free Fire, ya kan, itu harusnya tahu nih kira-kira siapa aja 4 tim yang tadi masih ditanda tanyain. Oke? Biar nggak penasaran nih, gue breakdown. Ada The Pillars Rapier atau The Pillars Gladius yang kemarin juga masih aktif banget di scene turnamen komunitas, ya kan. Di Upoint Esports masih ada, terus juga di DGWB kalau nggak salah dia juga ada gitu kan, dan di beberapa turnamen komunitas tuh masih eksis gitu, masih aktif. Jadi Ilham XD, si Selzi, si My Putra, sama Ibeu, sama Chelsea gitu kan. Nah itu masih aktif gitu ya di kancah turnamen komunitas. Oke, jadi kemungkinan menurut gua nih, ya kan, menurut gua salah satu dari 4 tim yang kosong ini itu yang pertama diisi oleh The Pillars. Oke, next nih sisa 3 lagi siapa sih? Oke, kita balik lagi mengacu ke teman-teman yang masih ada di divisi qualifier atau yang kemarin sempat masih ada di Master League divisi 2. Ada Dewa United Esports, di mana Dewa United Esports juga kemarin habis melakukan yang namanya bursa transfer, ya kan, menggunakan kesempatan dia di fase bursa transfer untuk membawa satu kekuatan baru, yaitu Liski sama ngefarwelin Mas Panji yang mungkin dia jadi coach gitu kan, Panji atau KS Rain gitu ya. Nah, dengan adanya hal seperti itu dan juga di beberapa turnamen masih aktif dari Dewa United sendiri, gua rasa ini prediksi gua kembali lagi, teman-teman Dewa United ini itu masih yang namanya besar banget chance-nya untuk main lagi lanjut, ya kan, untuk ngisi nih tanda tanya dari slot FFML divisi 2 selanjutnya. Oke, itu prediksi gua ya. Nah, udah kejawab dong nih berarti ya. Di sini ada The Pillars, di sini ada Dewa United nih yang tadinya Action Dewa gitu kan. Oke. Sisa 2 lagi nih. 2 lagi siapa sih, Bang? Nah, kita balik lagi mengacu ke sini. Oke. Ke sini itu ada siapa? Ada Eko Esports yang selanjutnya ya. Buat yang nggak tahu ya kan, kemarin Eko Esports juga di beberapa turnamen terakhir tuh sebenarnya di turnamen komunitas lagi up banget di performnya. Ditambah dia itu baru aja nambah satu kekuatan dari orang yang kemarin habis mewakilin kita di Singapura, yaitu Eko Ombak, ya kan. Ombak dari First Riders langsung masuk ke arah Eko Esports gitu. Dan
Om Bakpun sendiri sempat ngejelasin kalau dia pengen ya kan dengan semangat barunya dari awal lagi ya kan dari arah divisi 2 bersama teman-teman Eko Esport yang kita tahu juga secara roster Eko Esport kuat banget gitu. Jadi udah terjawab nih harusnya menurut gua, soalnya selanjutnya ini yang masih bakal lanjut di divisi 2 itu Eko Esport di sini. Oke. Satu lagi siapa, Bang? Nah, ini satu lagi mungkin jawaban gue masih prediksi ya, belum 100% valid, belum 100% benar juga gitu ya. Selanjutnya dari antara West Bandit, dari antara GRC, dari antara Bigetron Beat sama Giant Esports, menurut gue kemungkinan besar lanjutnya masih ada di Bigetron Beat. Ya, kenapa? Karena Bigetron Beat sendiri setahu gue juga habis menggunakan yang namanya kesempatan untuk bursa transfer dia untuk nambah beberapa player baru gitu ya, dan dia masih aktif di yang namanya turnamen komunitas seperti itu, Blay. Jadi nggak heran kenapa dia masih lanjut, apalagi dia juga punya nama branding yang sangat-sangat besar, berpengaruh juga di sini sport, terutama di Free Fire tuh, di angkatan Free Fire awal Bigetron Beat sendiri sempat legit juga namanya gitu ya kan, dimana Bigetron Ultron yang waktu itu sempat dikocin juga sama Bapak Manggis itu juga legit gitu. Makanya gue rasa dari manajemen Bigetron sayang banget kalau seandainya dia skip untuk season divisi 2 walaupun harus turun ke divisi 2 gitu ya. Oke. Nah, yang menarik selanjutnya kan kita ngomongin ini divisi 2 dan ini tanda-tanda ini udah semuanya gue jawab ya kan. Ini berarti baru ada 12 tim. Iya dong, baru ada 12 tim. Ini baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya kan. Kalau let's say ini adalah The Pillars, terus ada Dewa, terus ada Bigetron, terus di sini ada Eko, terus kalau di sini ada 69 Tang City, terus Monokrom, Madura, berarti ini kan baru 12. Ya kan? 8 tambah 4 12. Sisanya lagi mana gitu ya kan? Sisanya lagi nih mana? Biar lengkap gitu jadi 18 tim. Karena kalau ngomongin 12 tim sebenarnya masih bisa aja gitu, sama kayak pas fase yang kemarin tuh. Kayak pas fase yang di season sebelumnya gitu ya kan. 4 tim bisa aja, 12 tim gitu ya kan yang bertanding. Tapi agak jadi kurang menarik karena berarti dia doang tuh yang bakal main di setiap matchday-nya. Harusnya mostly ya kan, nggak pakai mostly bang. Harusnya ini masih bakal ada tanda tanya 4 tim lagi, ini menurut gua. Dan kalau boleh gue name calling, yang harusnya masih bakal lanjut itu, kita flashback dulu ya. Kemarin Boom Esport itu kan dia harus turun gunung tuh, karena dia nggak lolos tuh di fase playoff. Dia harus turun fix ke divisi 2, itu bareng sama Rosugo ya kan. Berarti udah jelas nih 2. Ini kemarin juga si Boom kan habis announce divisi FFV yang baru, yang si Okit atau Diko Prasetyo dan kawan-kawan tuh, untuk divisi 2 tuh mostly kemungkinan. Nah, selanjutnya Rosugo ya kan, yang punya segudang talent komunitas. Ini juga sayang banget harus turun gunung ke divisi 2. Ya kan, apalagi habis ditinggal Mas Kavi. Mas Kavinya join Kaura. Nih Rosugonya juga harus menunjukkan nih eksistensinya dan juga potensinya di arah divisi 2. Siapa lagi ya selanjutnya berarti? Kalau misalkan dari 4 tim lanjutan yang harus ya bakalan ngisi biar lengkap 18. Ini 2 timnya lagi nih siapa? 2 timnya lagi siapa? Apa masih mengacu sama teman-teman yang ada di sini ya kan, atau mungkin aja ada tim lain e-sports baru yang belum kita tahu, yang belum kita ketahui. Pendapat kalian gimana? Coba komen dah di bawah biar kita sama-sama sharing. Tapi kalau misalkan kita tengok sedikit ke sini, kita tengok sedikit ke dari jajaran standing ini, mungkin ada Giant Esports sama ada GRC Esports yang bisa aja ngisi lanjut ke arah divisi 2, atau bahkan mungkin West Bandit. Nah, ini 2 ini bener-bener rancu. Gue belum bisa bilang secara gamblang siapa dari mereka yang akan ikut lanjut dan siapa yang nggak lanjut gitu. Jadi masih banyak kemungkinan yang akan terjadi. Oke, Blay? Alright, segitu aja dulu bahasan prediksi gue, yang ternyata gue bahas banyak hal ternyata ya. Ya tapi namanya juga prediksi, namanya juga andai-andai gitu kan, namanya juga tebakan gitu ya kan. Itu bisa aja yang namanya salah, bisa aja yang namanya nggak tepat, bisa aja yang namanya nggak akurat gitu ya. Tapi kalau ngomongin FFML divisi 2
secara hype sih harusnya hype ya, apalagi ada yang namanya EVOS, ada yang namanya Aura, NSC bahkan beli lagi, bahkan SES juga ya kan, nambahin powernya lagi. Dan buat yang nanya dari komunitas mana ya, dari komunitas tadi udah jelas gitu, ada kayak model Tang City, kayak model 69, kayak model Madura Prime ya kan, kayak model juga dari teman-teman monokrom gitu kan. Cuman kenapa namanya e-sport ya, karena mungkin itu adalah bagian dari bentuk kerja keras teman-teman komunitas yang diapresiasi atau dilirik oleh tim-tim e-sport yang emang pengen terjun ke Free Fire. Ngerti gak? Lu kerja keras nih ya kan, lu as a team kerja keras di Free Fire, terus tim e-sport yang kebetulan pengen punya divisi Free Fire nih ngelihat lu, ngelirik lu. Nah ini nih yang namanya kesempatan atau opportunity ya kan, dibarengi sama kesiapan lu nih gitu. Kesempatan, ketika ada kesempatan dan lu siap sama kesempatan yang ada, lu pasti jodoh tuh insya Allah gitu. Nah pesan gua kali ini buat teman-teman yang nonton, jadiin abang-abang divisi 2 ini sebuah motivasi baru untuk kalian, bukan cuma untuk ke divisi 1 tapi untuk ke divisi 2. Karena kalau seandainya Free Fire bakal scene-nya jalan begini terus, itu nggak nutup kemungkinan bakal ada yang namanya divisi 3 kayak yang sempat pernah dibahas sama Bang Elhaya juga. Oke? Next konten apa lagi yang harus gue bahas? Kalian tahu harus ngapain? Iya betul, komen di bawah, sertain alasannya kenapa gue harus bikin konten tersebut. Oke? Sekian dulu konten dari gue kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf kalau banyak ada salah-salah kata dari gue ataupun penyebutan yang kurang proper, kurang gimana, kurang berkenan dari elunya gitu. Gue mohon maaf sekali lagi. Oke? Jangan lupa untuk tetap dukung channel gue, dukung konten gue dengan cara pencet tombol like, share, sama subscribe-nya, nyalain notifikasinya, dan jangan lupa juga untuk follow sosial media gue, Instagram sama TikTok ya kan. Langsung tuh sosmed gue, cek aja. Kalian bisa follow untuk stay connect with me. Akhir kata kalau gitu gue Aji Spen di sini pamit undur diri, sampai bertemu di konten-konten selanjutnya. Dadah.